Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saripah Rokayah, NPM 20125193. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 1E. Di sini saya akan menyimpulkan 4 materi bahasa Indonesia yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Ibu Husnul Khotimah MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Adapun materi yang dibahas yaitu kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak. Yang pertama yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah sebuah etika yang digunakan dalam berkomunikasi. Dalam bahasa Indonesia, kesantunan terbagi menjadi dua, yaitu kesantunan yang dilihat dari segi linguistik dan kesantunan yang dilihat dari segi pragmatik. Kesantunan dilihat dari segi linguistik diukur sejauh mana kata-kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun. Kesantunan linguistik ini cenderung pada kata dan arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kesantunan linguistik, terdapat kalimat imperatif atau yang sering disebut dengan kalimat perintah yang di dalamnya cenderung terdengar tidak santun. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif mencakup 4 hal, yaitu panjang pendek tuturan, yang semakin panjang sebuah kalimat akan terdengar semakin santun. Yang kedua, urutan tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Yang ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat kinesik. Maksudnya di sini, semakin panjang intonasi dalam sebuah kalimat akan menjadikan kalimat itu terdengar tidak santun. Yang keempat, pemakaian ungkapan penanda kesantunan ada 3 macam, yaitu tolong, mohon, dan silahkan. Ketiga kata tersebut, jika dimasukkan dalam kalimat perintah, maka kalimat itu akan terdengar santun. Selanjutnya, kesantunan pragmatik. Ini sangat tergantung pada konteks tuturan. Konteks terdiri dari konteks waktu, tempat, atau situasi, dan situasi pun ada yang berupa suasana, ada juga situasi psikologis si penutur. Konteks juga bisa bergantung pada lawan pembicara. Misalnya, apakah lawan bicara kita orang tua, teman, atau orang lain yang tidak kita kenal. Kemudian, juga konteks tujuan, nada, dan lain-lain yang melatar belakangi sebuah kata atau kalimat. Dalam kesantunan pragmatik, yang berarti makna dari kalimat yang dituturkan. Dalam tuturan imperatif ini tidak akan diwujudkan dalam bentuk imperatif atau perintah, melainkan dalam bentuk non-imperatif atau tidak perintah, tetapi memiliki makna yang imperatif. Kesantunan pragmatik dalam tuturan imperatif dapat diwujudkan dengan menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan dan kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kesantunan berbahasa tidak lepas dari prinsip-prinsip kesantunan, skala kesantunan, dan penyebab ketidaksantunan. Dalam prinsip kesantunan, kita akan menemukan maksim-maksim kesantunan yang terdiri dari maksim kearifan, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, maksim pujian, dan masih banyak lagi maksim lainnya. Maksim kearifan adalah buatlah keuntungan orang lain sebanyak mungkin dan buatlah kerugian diri sendiri sebanyak mungkin. Sedangkan maksim pujian adalah kalimat yang berisi pujian terhadap lawan bicara kita. Faktor yang menyebabkan ketidaksantunan. Yang pertama, kritikan secara langsung dengan kata-kata yang tidak sopan. Yang kedua, dorongan emosi penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Yang keempat, menuduh dan memojokkan lawan bicara. Yang kedua, keterampilan berbicara. Ada 3 cara agar kita bisa terampil dalam berbicara, yaitu kualitas diri, kualitas materi, dan kualitas cara penyampaian. Meningkatkan kualitas diri.
Dalam meningkatkan kualitas diri, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu menciptakan atau mengeluarkan aura diri yang paling menarik, fokus pada pendengar, menguasai proses, meningkatkan kepercayaan diri, performance, senyum, berbicara dengan bersemangat, dan menjadi pribadi yang unik. Selanjutnya, kualitas materi. Untuk menciptakan materi yang berkualitas, diperlukan keahlian yang khusus. Materi menjadi berkualitas jika materi tersebut tersusun secara baik dan mudah untuk dipahami. Dalam membuat materi, juga harus memerhatikan siapa yang akan menjadi pendengar. Selanjutnya, kualitas cara penyampaian. Ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu senyum dan kontak mata terhadap pendengar. Yang ketiga, keterampilan membaca. Ada beberapa jenis keterampilan membaca, yaitu membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca intensif, membaca ekstensif, membaca kritis, dan membaca kreatif. Dan masih banyak lagi keterampilan membaca lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang keterampilan membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara detail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan tersebut. Teknik yang digunakan untuk bisa membaca kritis sering dikenal dengan teknik SQ3R. Teknik membaca SQ3R merupakan singkatan dari survey, question, read, reset, dan review. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teknik SQ3R. Yang pertama, survei, yaitu mencari gambaran secara umum dari buku yang akan dibaca. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam survei yaitu membaca judul buku, membaca pendahuluan, membaca heading yang dicetak tebal, membaca judul tiap peta jika ada, membaca pertanyaan-pertanyaan di akhir buku jika ada. Langkah kedua yaitu question. Langkah selanjutnya setelah melakukan survei adalah menciptakan pertanyaan dengan menggunakan rumus 5W1H dari heading yang telah dibaca sebelumnya. Yang ketiga adalah read. Langkah selanjutnya adalah membaca isi buku dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Langkah keempat yaitu reset. Langkah ini bertujuan untuk memeriksa kembali apakah semua pertanyaan sudah terjawab dalam bacaan tersebut. Setelah memeriksa dan memastikan bahwa pertanyaan sudah terjawab, pembaca kemudian mentes daya ingatnya. Langkah terakhir yaitu review. Bertujuan untuk mengembalikan bacaan dari awal sampai akhir, apakah sudah menjawab semua pertanyaan sebelumnya. Jika sudah, pembaca selanjutnya melakukan analisis dan kritik terhadap isi bacaan. Dalam menganalisis bacaan, si pembaca diharapkan tidak mudah percaya terhadap apa yang ada di dalam bacaan. Namun si pembaca diharapkan untuk mencari fakta yang berkaitan dengan isi bacaan. Yang terakhir yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan sentral dari keterampilan berbahasa lainnya. Ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh seorang penyimak, yaitu mendengar, memahami, menginterpretasi, menilai, dan memberi respon atau menanggapi. Mendengar. Tahap pertama yaitu mendengar. Pada tahap ini, penyimak diharuskan fokus kepada satu suara saja. Yang kedua, memahami. Pada tahap ini, penyimak dapat mengartikan dan memahami setiap kata yang didengar sebelumnya. Yang ketiga, menginterpretasi. Penyimak diharapkan dapat memberikan makna pada setiap kata yang didengarkannya. Yang keempat, menilai. Pada tahap ini, penyimak memberikan penilaian terhadap kelemahan dan kelebihan dari apa yang sebelumnya disimak. Yang kelima, menanggapi. Penyimak memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang sebelumnya dia dengar, pahami, dan maknai. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini.
Dan jangan lupa subscribe channel Ibu Husnul Khotimah ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.